sampailah kita kepada batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinamakan ajal, dan bertemulah kita dengan yang disebut maut. Ini merupakan kepastian dalam kehidupan. Kalau saja kita mau merenung perubahan-perubahan yang terjadi pada diri kita, seharusnya membuat kita insaf dan sadar. Di kala remaja kita begitu lincah, punya rambut yang hitam ikal berderai, punya lesung di pipit, punya senyum yang indah menawan setiap orang yang melihat, punya kulit yang kencang dan bersih. Manakala kita memasuki hari tua, perubahan frontal pun terjadi. Kulit mulai jadi keriput, rambut yang tadinya hitam ikal berderai mulai memutih, nikmat berkurang, gigi yang tadinya utuh dan sanggup mengunyah apa saja, satu demi satu permisi meninggalkan kita. Sangat boleh jadi dikala remaja kita senyum semua orang terpikat, dikala hari tua dengan kulit yang keriput dan gigi yang tidak ada lagi, manakala kita senyum mungkin orang bakal lari dari sekitar kita. Kemana keindahan yang tadinya begitu menawan? Kemana senyum lesung pipit yang tadinya menarik perhatian orang? Pergi meninggalkan kita, berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu. Nah, bila maut datang menjemput kita, selesailah kehidupan sampai di situ? Ternyata belum. Kalau lahir merupakan perpindahan hidup dari alam rahim ke alam dunia, maka mati hakikatnya merupakan perpindahan hidup dari alam dunia ini ke alam kehidupan yang berikutnya, yang dinamakan dengan alam barzah. Andai kata hidup cuma sekali, secara moral kita sanggup berkata, alangkah tidak adilnya Tuhan. Kenapa? Dalam kehidupan ini kan aneka ragam terjadi. Ada orang yang zolim, ada orang yang dizolimi, ada orang yang membunuh, ada orang yang terbunuh, ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang jujur, ada orang yang menghalalkan segala cara. Sehingga banyak ketidakadilan yang terlepas daripada pengadilan dunia. Lalu orang pun bilang, di dunia ini katanya banyak pengadilan tapi sulit keadilan. Di dunia ini mudah mencari pengadilan tapi sulit untuk mencari ketidakadilan. Andai kata hidup cuma sekali, tidak akan ada hidup sesudah hidup yang sekarang ini. Bagaimanakah nasib mereka yang lepas dari pengadilan dunia ini? Alangkah tidak adilnya Allah andai kata tidak ada kehidupan sesudah hidup yang sekarang. Tentulah akan terjadi di mana orang menghalalkan segala macam cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kan saya kaya, yang penting kan saya punya jabatan dan kedudukan tinggi. Kalau perlu jilat atas, kalau perlu sikut kiri kanan, sikut kiri kanan, kalau perlu injak bawah, injak yang bawah. Ini prinsip daripada orang-orang komunis, dan pantas karena mereka tidak percaya kepada kiamat, pantas karena mereka tidak percaya akan adanya kehidupan sesudah hidup yang sekarang ini. Maka saya menghimbau kepada seluruhnya, kita sudah kadung menyepakati negara ini berdasarkan Pancasila. Kita sudah kadung konsensus bahwa PKI dengan seluruh ajarannya tidak punya hak hidup di bumi Pancasila yang kita cintai ini. Maka salah satu ajaran PKI tujuan menghalalkan cara. Kita orang Indonesia yang berbudi pekerti luhur, yang punya nilai budaya tinggi, janganlah sampai mencaci PKI, membubarkan PKI, mengutuhkan PKI, tapi dalam kehidupan sehari-hari prakteknya
prinsip komunis kita pakai. Apa itu? Tujuan menghalalkan cara. Asal sudah tujuan tercapai, cara apapun saja halal. Itu pandangan hidup orang yang tidak percaya kepada adanya hari akhirat. Sebagai muslim yang yakin akhirat ada, kiamat pasti akan datang. Hidup tidak cuma sekali. Maka kalau kita zalim, kalau kita berbuat aniaya, kalau kita melakukan korupsi, kalau kita merugikan orang lain, boleh jadi kita terlepas daripada pengadilan dunia. Tapi ingatlah, kita tidak akan pernah lepas dari pengadilan Allah, pengadilan Qadhi Rabbul Jalil, di mana kita akan diadili dengan seadil-adilnya, dan tidak satu perbuatan yang bersifat salah, yang bagaimanapun kecilnya, yang akan lepas dari pengadilan di akhirat itu nanti.